Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita belajar. Kali ini kita belajar tentang babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taqsirin nafsi wa tahzibaha wa hamliha alal istiqamah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab memikirkan tentang keagungan ciptaan Allah, makhluk Allah Ta'ala, wa fana'id dunya, dan rusaknya dunia, wa ahwalil akhirah, dan kesukaran akhirat, wa sairih umurihima, dan perkara lainnya dunia dan akhirat, wa taqsirin nafsi, dan keteledoran jiwa, ya, kelalaian diri, wa tahzibaha, dan mendidiknya, wa hamliha alal istiqomah, dan membawanya, mengajaknya untuk bersikap istiqomah, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama u'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru." Surah Saba ayat 46. Katakanlah bahwasanya aku ingin memperingatkan kalian semua atau menasehati kalian biwahidatin, yaitu dengan satu perkara saja, an taqumu lillah, yaitu kalian berdiri di hadapan Allah, ya, menghadap Allah dengan ikhlas, ya. Masna, yaitu berdua, wa furoda, ataupun sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian agar kalian itu berpikir, ya. Jadi ini salah satu untuk kita bisa mengenal Allah, mengenal diri kita, yaitu kita berpikir dan melihat diri kita, melihat semua ciptaan Allah, supaya keimanan kita ini semakin bertambah, kecintaan kita kepada Allah itu semakin bertambah, karena kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahar, dan siang, la ayatin, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, li ulil albab, yaitu bagi orang-orang yang berakal, yang berfikir, ya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Al-ayah. Orang-orang yang berzikir atau mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik itu dalam keadaan duduk, wala junubim, ataupun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis sama, dan dia memikirkan tentang perkara langit dan bumi. Lalu dia berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, ya, tidaklah sia-sia engkau menciptakan haza, menciptakan ini semua, batilan, ya, tidaklah sia-sia Allah menciptakan ini semua, subhanak, ya, maha suci engkau, ya. Jadi orang-orang yang selalu berpikir dan memikirkan segala sesuatu tentang ciptaan Allah, semua ini begitu luar biasa, yang mana Allah ciptakan berbagai macam makhluk yang ada di dunia ini. Al-ayah, surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat
fadzakir innama anta muzakkir. Tidakkah kalian melihat bagaimana unta itu diciptakan, kata Allah, dan bagaimana langit itu ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan, dibentangkan. Fadzakir, maka berilah peringatan, wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Innama anta muzakkir, sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah, muzakkir, pemberi peringatan. Nah, seperti itu. Masya Allah, Allah ciptakan makhluk-makhluknya dengan sempurna, ya. Allah ciptakan gunung yang tinggi luar biasa. Allah ciptakan sungai yang mengalir, airnya ada ikannya yang banyak, ya. Masya Allah, Allah ciptakan langit yang begitu luas, yang begitu tinggi, ya. Luar biasa, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi katsiratun. Dan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah di bab ini itu katsiratun, banyak sekali, ya. Wa minal ahaditsil hadisus sabiq, dan dari sebagian hadis yang berhubungan mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu, ya. Orang yang cerdas yaitu adalah orang yang selalu memperhitungkan nafsahu, dirinya, ya, yang selalu melihat keadaannya, ya. Kenapa dia memperhitungkan dirinya, melihat keadaannya untuk mempersiapkan bekal atau amal bekal setelah ia mati, ya. Apakah ibadahnya sudah baik, ya? Apakah apa yang sudah dia kerjakan itu sudah benar? Dia selalu melihat dirinya, apa saja kekurangan-kekurangan yang harus ia perbaiki sebagai bekal amal setelah ia mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lanjutan dari hadis tersebut, ya. Dan adapun orang yang lemah yaitu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya. Dia selalu mengharap-harapkan kasih sayang Allah, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, meminta ampunan kepada Allah. Padahal dia tidak beramal, tidak mau berbuat baik, tidak mau beramal soleh, ya. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya dan berharap mendapat ampunan dari Allah di akhirat kelak. Namun dia tidak mau beramal soleh. Inilah orang-orang yang lemah, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah pelajaran yang kita dapat hari ini, semoga bermanfaat dan sebagai pelajaran bagi kita semuanya, agar kita selalu merenungkan dan memikirkan segalanya agar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.